اغفر لنا أمامنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Syukran, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid As-Salimah Ayahanda Bapak Haji Sugiri serta keluarga besar As-Salimah, para pengurus, para sesepuh, hadirin dan hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i. Kana sya'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jamaah kita kemarin sedikit lagi selesai di pasal alaika yang pertama tuh ya. Dan kita mengkaji tentang alaika ayyuhal akh al-habib bi taqwiyati yakini, menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Itu sebelum masuk ke pasal alaika bi islahin niyyah masih ada beberapa baris di atas belum selesai. Buka kitabnya. Wa ahlul iman, di situ ahlul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa ahlul iman fil yaqini ala thalatha atau ala thalathi darajatin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinannya itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, hiya wa hiya darajatu ashabil yamin. Tingkatan orang-orang yang dikatakan derajatnya ashabul yamin. Siapa mereka? Tasdiq al-jazim ma'imkani tasyakkuk. Ya, halaman 5 di situnya. Kalau kitab yang tebal kayak saya halaman 23. Tasdiq
percaya yang harus, ya, ma imkani at-tasyakkuk, disertai kemungkinan adanya keraguan-keraguan, wa tazalzul, kebimbangan, kegoncangan, lau jaa ma yaqtadihi, seandainya datang yang sesuatu yang menjadi kodoknya, ketentuannya. Wa yu'abbiru anha bil iman, dan itulah yang dikatakan dengan iman. Ini tingkatan pertama, ya, dikatakan ashabul yamin. Kemudian tingkatan yang kedua, wa hiya darajatul muqarrabin, derajatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang pertama ashabul yamin, istilaul iman al qalb, imannya itu sudah memenuhi hatinya, ya. Wasabatuhu fihi, dan kokoh kuat, hatta la yujawiza an-naqid, sehingga dia tidak bisa tidak bisa digoyahkan. Bal yatasawwaru wujuduhu fadlan an imkanihi, bahkan digambarkan keberadaan iman itu, ya, sangat kuat di dalam hatinya. Wa fi hadhihi darajah yasirul ghaibu kanahu syahadatan, dan tingkatan ini katanya sesuatu yang gaib, yang enggak kelihatan, seakan-akan dia jadi syahadah, dia kelihatan. Ya biru anha bil yakin, itulah yang dikatakan yakin. Jadi iman yakin tuh. Kalau iman ini ashabul yamin, kalau yakin ashabu darajatul muqarrabin. Yang ketiga, wahiyya darajatun nabiyyin. Nah, tingkatan lagi, tingkatannya para nabi, wa kummal, dan orang-orang yang kamil, yang sempurna, ya. Warasathum minas siddiqin, ya, mereka diwariskan daripada siddiqin, para siddiqin. Ayyasir ghaib syahadatan, ya, kalau tadi ka'annahu ghaib, tapi seakan-akan kelihatan, ya, gitu. Itu tingkatan yang kedua. Tapi tingkatan yang ketiga para nabi ini, ya, ayyasirul ghaibu syahadatan, sesuatu yang gaib itu kelihatan jelas. Ini lihat tingkatan. Wa yu'abbiru anha bil kasyf wal ayan, dia dibuka, disingkap oleh Allah, ya, keyakinannya begitu kuat. Kalau tadi sahabat muqarrabin masih ada ini, ya. Wa baina ahli kulli darajatin fi darajatihim tafawutun ba'idun, dan antara setiap tingkatan, pada tingkatan-tingkatan mereka itu ada perbedaan yang sangat jauh. Wa kullu fadilin, dan wa kullun fadilun, ya, wa kullu fadil, semuanya punya kelebihan, ya. Wal ba'du afdal, ada juga yang sebagian yang mungkin lebih baik. Wa dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ini yang mahal di sini, ya. Semua orang punya hati yang berbeda, punya nur yang berbeda, punya kesiapan yang berbeda untuk menerima ilmunya Allah nih, ya. Maka Allah berikan dia tuh mayyasha kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah kehendaki itu tuh, ya. Makanya katanya apa? Buka aja hatinya lebar-lebar pada orang yang kasih nasihat. La budda likulli mu'min ay yaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Orang mukmin harus buka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nikmat. Kenapa? Karena itu nikmat wa fadlun dari Allah. Maka di sini wallahu dzul fadlil azim, Allah lah yang memiliki karunia yang besar. Nah, itu namanya ilmu-ilmu yang bersifat batiniyah, ukhrawiyah, ma'nawiyah, dan baqiyah, langgam. Masuk ke tema berikutnya, faslun wa alaika
Wa 'alaika dan wajib atas Anda ya akhi wahai saudaraku bi islahin niyah untuk memperbaiki niat. Nah, ini penting nih. Ya agar ibadah kita ya betul-betul niatnya lillah karena Allah. Ada katanya amalan akhirat niatnya salah jadi amal dunia. Tapi amal dunia kalau niatnya karena Allah ukhrawiyah jadi berbagi pahala ya. Mendapatkan pahala. Ya akhi bi islahi alaika bi islahin niyyah ya wa ikhlasiha. Wajib atas Anda memperbaiki niat, kemudian mengikhlaskan niat. Wa tafaqquduha dan apa tafaqud? Memata-matai, mengontrol. Dikontrol tuh niatnya tuh. Setiap kita beramal, ini kira-kira kita amalnya nih niatnya karena Allah apa karena makhluk gitu. Atau karena haz keberuntungan dirinya. Maksudnya dia dapat pujian. Nah, tuh ya. Jadi apa namanya? Jangan para alim ulama tuh gitu orang saleh. Dia selalu mawas tuh, gelisah aja. Takut-takut amalnya bukan karena Allah. Ya, ini Imam Ghazali pesan ikhlas. Wa tafakkuru fiha, renungin tuh tentang ikhlas. Tentang niat ikhlas. Qabla dukhul fil amal, sebelum masuk dalam amal. Ya bapak-bapak ini orang soleh begitu nih nasihatnya ya. Sebelum kita melakukan satu pekerjaan, mulai lu pasang niatnya nih. Jangan sampai niatnya karena makhluk. Ya, lurusin. Maka di awal sebut innamal amalu binniyat. Kenapa? Fa innaha asasul amal. Karena sesungguhnya niat itu adalah asas dasarnya amal. Wal amalu tabi'atun, dan amal-amal ya perbuatan itu tabi'ah, ngikutin tuh. Laha, ngikutin niat. Hasanan, kalau baik. Wa qabhan, jelek. Ya. Wa sihhatan, benar. Wa fasadan, dan rusak. Ngikutin tuh. Kalau kita melakukan satu amal niatnya jelek, jadi jelek tuh amal. Niatnya baik, jadi baik tuh amal. Begitu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlah fi'liyah, memasukkan qad qalanya ya. Dan sungguh Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Innama al-a'malu binniyat. Sesungguhnya atau hanya saja amal-amal itu bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang bergantung niatnya. Makanya kita harus punya niat yang bagus-bagus. Dengan niat yang bagus itu dia punya apa? Dia semangat. Nah, orang kagak punya niat ya hanya niat, yang azam, ya cita-cita itu. Saya harus menamatkan kitab ini dalam sekian hari gitu. Saya harus baca Quran setiap bulan, pokoknya setiap Quran itu niat, pasang niat yang bagus. Fa alaika alla taqula qaulan wa la ta'malu amalan. Wajib atas Anda jangan mengatakan satu perkataan dan jangan melakukan satu amal, wala ta'zumu ala amrin, dan jangan berazam kepada satu perkara, satu urusan, illa melainkan wa takunu nawiyan bidzalika at-taqarruba ilallah. Ya, tuh kita pengen ngomong, kita pengen amal, berbuat, kita pengen berazam punya proyek apa kek, ingat itu, nawiyan, niatnya apa? At-taqarruba ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ngapain aja? Ya, mohon maaf nih bapak tadi nganterin air ke saya, niatin nih bertakarrub Allah, ya Allah, ini amal soleh saya. Nggak ada doa Allahumma rzuqna amalan yuqarribuni ilaihi. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya sebuah amal yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Ya, begitu. Seorang istri nyediain teh buat suaminya, niatin
agar jadi dekat sama Allah. Ibu ngurusin anak-anaknya niatin agar dekat sama Allah. Begitu. Bersihin rumah niatin jadi untuk dekat sama Allah, begitu ya. Satu, wabtigha'a tsawabi, dan mencari thawab. Nah ini nih, mencari pahala. Alladzi rattabahu subhanahu 'alal amrin nabawi. Itulah yang rattaba, disusun tuh, diprogramkan oleh Allah ya, atas amr nabawi, atas amr manwi, atas perkara yang diniatkan, min babil minnati wal fadl, dari bab karunia dan keutamaan. Jadi di sini Bapak lihat tuh, wabtigha thawab ya, wabtagu fadlan minallah ya, ada ayat itu, ayat-ayat tentang salat Jumat. Setelah salat disuruh bertebaran mencari karunia Allah. Maksudnya apa? Mencari ilmu wasawab, ini dia, mencari ilmu dan pahala. Berarti apa? Amal soleh. Amal soleh yang diniatkan lillah, karena Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu hunyahu sya'an, sesungguhnya la yasluhu taqarrubu ilallah, tidak benar ya mendekatkan diri kepada Allah illa, kecuali bima syara'ahu, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah syariatkannya, ala lisani rasuli, lewat lisannya Rasulullah, minal faraid wan nawafil, berupa kewajiban-kewajiban dan hal yang sunnah. Artinya kita ingin dekat sama Allah ya juga dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi, oleh Rasulullah. Misalnya berkhalwat, khalwat benar bagian daripada tarbiyah, tapi khalwatnya dengan, mohon maaf, kita mengikuti metode orang-orang Hindu, salah ya. Nggak makan, tapi beda niatnya ya. Faqad tu'tharu niyyatu as-sadiqah fil amril mubah. Niat yang benar itu berasar tuh, berpengaruh dalam hal-hal yang bersifat mubah. Fayasiru qurbatan lillah, maka hal-hal yang bersifat mubah itu menjadi apa? Menjadi tangga kedekatan kita kepada Allah, min haitsu, dari sisi inna lil wasail hukmal maqasid. Nah, ini ada istilah usul fikih. Sesungguhnya bagi sarana-sarana itu ada hukum maqasidnya. Kaman yanwi bi aklihi at-taqwiyya ala ta'atillah. Seperti orang yang niat makan, tapi dimakannya apa? At-taqwiyya, agar kuat, sehat untuk taat kepada Allah. Ada orang makan hanya apa? Ngenyangin perut aja, ngenyangin nafsu, tapi dia apa? Niatin biar apa? Biar kuat untuk ibadah kepada Allah. Wa yatiyani ahlahu, dan mendatangkan ahlinya. At-tasabbub fi husuli walad, ya, yang menjadi sebab dapat anak. Maksudnya suami ini datangin istrinya, dia punya sehat badannya, Allah, dia datang istrinya niatin dan biar apa? Biar punya anak, nanti anaknya ya'budullaha, nyembah Allah. Ya. Jadi hatta berhubungan suami istri, niatin untuk dekat sama Allah, dan nanti punya anak, anaknya jadi ya ahlillah. Wa yustaratu li sidqin niyyah alla yukdzibuha al-amalu, dan disyaratkan untuk kejujuran niat ya, kebenaran niat, alla yakdzibuha al-amal ya, amal tidak mendustakan niat itu ya. Jadi harus sesetel tuh antara niat sama amal. Ada orang ini beramalnya ya baik, niatnya bukan buat Allah, buat tetangganya.
Cari perhatian tetangganya. Faman yatlubul ilma masalan, ya. Maka orang yang menuntut ilmu, contohnya wa yaz'umu, dan dia berazam anna niyatahu, bahwa niatnya dia nuntut ilmu fi tahsilihi, untuk mendapatkan ilmu, ayyamala, mengamalkannya, wa yu'allimu wa yu'allima, dan mengajarkannya. Fa in lam yaf'al dzalik, ketika dia tidak melakukan itu tuh, dia pertama kali ketika dia nuntut ilmu, dia berazam nanti dia niatin dapat ilmu, dia mengamalin tuh ilmunya, lalu dia mau ajarin sama orang lain. Katanya inda tamakkun minhu, ketika dia sudah tamakkun, sudah ahli lah, sudah menguasai itu ilmu, lam yaf'al dzalik, dia kagak ngamalin, ya, dia kagak mau ngajar, dia kagak ngamalin itu, ya. Faniyatuhu ghairu sadiqatin, maka niatnya itu maka kagak benar. Nanti Pak dalam kitab lagi itu pembahasannya ini kan tentang maqamat, ya, sabar, ikhlas, tawakal. Ada lagi kitab itu, saya punya kitab, dia sidqul ikhlas, sidqul tawakkul, sidqul sabar. Dia udah sabar nih, sabarnya bener apa kagak? Dia ngaku di ikhlasnya bener apa kagak? Gitu. Ya, dia dari ridho nih, ridhonya bener apa kagak? Ada sidqul ridho, lebih tinggi lagi tuh. Yang buku kayak saya halaman 25, ya. Yang buku tipis halaman 5 berarti. Wa kaman yatlubu, dan seperti orang yang mencari dunia, wa yaz'umu, dan dia berazam annahu, sesungguhnya dia ada mencari dunia, innama yatlubuha li ajli istighna'i 'anil nas, sesungguhnya dia mencari dunia karena untuk apa? Agar dia paling kaya dari manusia, ya, dianggap paling kaya. Watasadduq, li ajli al-istighna'u 'anil nas, agar dia menjadi orang yang paling kaya, ya, dari manusia. Kemudian watasadduq al-muhtajin, nanti dia kaya, dia niatnya bersedekah kepada orang-orang yang muhtajin, yang membutuhkan. Wasilatul akrabin, bersedekah kepada orang yang silatul akrabin, nyambung tali silaturahmi kepada kerabatnya. Fa in lam yaf'al dzalik indal qudrah, ya. Nah, dibahas dibalik indal qudrah, ketika orang tadi udah mampu, lokasi dia kaya, sukses, yang tadinya pengen bersedekah, lam yaf'al dzalik, dia kagak melakukan itu, ya, alaihi fala athara lin niyat, maka tidak ada pengaruhnya bagi niatnya tadi. Wa niyatu la tu'athir fil ma'asi syai'an, kama anna tathira la athara lahu fi najasil ain. Nih, ya. Dan niat itu tidak berpengaruh dalam maksiat sedikit pun. Berniat, Bang. Kama, sebagaimana anna tathira, bahwa sesuatu yang mensucikan itu la athara lahu, tidak ada pengaruhnya, ya, baginya fi najasil ain, pada najis ain. Apa najis ain? Najis yang kelihatan. Misalnya di baju kita ada tai ayam misalnya, itu namanya najis ain, kelihatan, ya. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin, barang siapa, ya, orang yang wafaqa insanan, menyesuaikan manusia, ala ghibati muslimin, ghibah, ya, atas menggibah orang muslim, wada'a, dan dia mengklaim annahu yaqsudu bidzalika idkhalas surur, dia maksudnya mah, katanya dia gibah orang muslim itu agar idkhalas surur, membuat hatinya senang, ala qalbihi, atas hatinya.
fahuwa ahadul mughtabaini, maka dia dianggap tetap salah seorang yang penggibah. Jadi dia niatnya tadinya ngomongin si fulan agar dia orang senang. Niatnya biar idkhal surur. Tetap aja tuh kalau gitu dia tetap dianggap sebagai seorang penggibah. Wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini contoh-contoh ya. Dan barang siapa yang diam aja atas amr ma'ruf nahi munkar, ya, kagak bergeming, ya, wadda'a annahu nawa bisukutihi, dan dia mengklaim bahwa dia niat dengan diamnya itu atawaqqa an kasri qalbil mubashir, apa? Agar dia terjaga daripada merusak hati, ya, hati saudaranya secara langsung. Fahuwa syarikuhu fil ism, maka dia, ya, ikut serta dalam dosa. Contoh, tetangga kita ada yang melakukan kesalahan, melanggar syariat, maksiat, kita diamin aja, ya, dengan niatin nanti kalau saya tegur malah dia tersinggung misalnya, ya. Nah itu begitu dia sama aja apa? Andil dalam maksiat. Dalam istilah lain, man ridha bil maksiyah maksiyah, wa man ridha bil kufur kufur, ya. Artinya man ra'a minkum munkaran, dia harus falyughayyir biyadihi, dia harus rubah dengan kemampuannya, kekuasaannya. Kalau agak mampu, apa? Bilisan, tegur dengan baik-baik. Agak mampu juga hatinya harus apa? Kagak terima, ya Allah saya pengen nggak suka dia dulu kayak itu. Jangan asik aja, ya. Jadi hatinya tuh harus ini, harus nolak kagak terima gitu. Taib. Wa idza ta'allaqatin niyyatu al-khabithah bil 'amal at-tayyib afsadathu wa sayyarathu khabithan. Dan apabila niatnya itu jelek dengan amal yang baik, amalnya baik tapi niatnya jelek, ya. Dan orang berbuat baik tapi niatnya, ya, mau nipu misalnya, afsadathu, maka, ya, niat yang jelek itu akan merusaknya. Wasayyarathu khabithan, dan menjadikannya jadi jelek. Kaman ya'malu shalihat, seperti juga orang yang melakukan amal-amal soleh, wa yanwi bidzalika, dan dia niat, ya, dengan melakukan amal-amal soleh apa? Tahsilal mali wal jah, untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Sama itu, ya. Fajtahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atik maqsuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Ijtahid, upayakanlah wahai saudaraku, ya, an takuna niyyatuka, niat Anda itu fi ta'atika, ya, dalam ketaatanmu kepada Allah, maqsuratan, hanya terbatas, ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala, ya, untuk mencari ridha Allah. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi bukan karena mencari ridha Allah. Kayak gini nih, kita memakmurkan masjid ini juga bukan karena siapa-siapa, bukan, ya, tapi karena Allah. Tuh, ini adalah miras, ini adalah peninggalan Nabi, warisan Nabi yang harus dihidupkan, dimakmurkan. Maka ketika kita datang ke majelis ilmu, niatin apa? Niatin mencari ridha Allah, pengen dekat sama Allah. Dan itu adalah yang bawa keberkahan kita. Wanwi bima ta'atahu min al-mubahat al-isti'anah ala Allah ala ta'atillah ta'ala. Dan niatlah dengan apa-apa yang menghantarnya dari hal-hal yang mubah, yang
membantunya untuk taat kepada Allah. Wa alam, dan ketahuilah, annahu yatasawwaru ayyastamiya fil amalil wahid niyatun katsirah. Ya. Sesungguhnya yatasawwar, ya. Apa tuh? Kita ilustrasikan. Kita menggabungkan dalam satu amal dengan niat yang banyak. Ya. Wa yakunu lil amil bi kulli niyatin minha thawabun tamun. Maka bagi orang yang melakukan itu dengan niat tadi, ya, punya pahala yang sempurna. Bapak-bapak mau keluar rumah, boleh niat ratusan niat yang baik-baik. Ya. Mithaluhu minat ta'at, diantaranya contoh-contohnya mithaluhu dari ketaatan-ketaatan ayyanwiya biqiraatil Quran. Dia niat baca Al-Quran munajatallahi ta'ala. Sebagai apa? Dia bermunajah kepada Allah. Fa innal qari munajin rabbahu. Sesungguhnya seorang qari, dia sedang bermunajah kepada Allah. Jadi bukan hanya dia apa? Baca Quran. Saya kemarin menulis tuh, saya nyampaikan di Padang, ada pada pesantren hamil Quran. Katanya ketika kita baca Al-Quran, jangan hanya kita pengen cepat selesai itu satu surat, satu juz, satu Quran, bukan. Tapi hendaknya ham Anda ketika baca Quran, ya Allah, ya semoga saya mendapatkan hidayah dari baca Quran ini. Saya mendapatkan kemanfaatan. Saya mendapatkan apa ya? Futuhat ilahiyah itu. Itu. Ya. Jadi baca Qurannya bukan hanya sekedar qira'an mujarradan, bukan hanya sekedar baca aja. Ya, tapi baca, ditadaburkan, direnungkan, diamalkan. Nah, gitu ya. Namanya bagus banget, udah tahfiz, tafhim. Dia hafal, dia memahami apa isi Al-Quran dan mengamalkan. Itu namanya apa? Marhaban sulhan. Aina kunta? Istiqamah ya, berkah insyaallah. Jadi kata Nabi apa? Asrafu ummati hamlatul Quran wa ashabul lail. Umatku yang paling mulia adalah ya hamlatul Quran. Ini kalau kata hamlah, ini tingkatan udah tinggi, bukan hanya sekedar hafal, tapi dia memahami Quran, ya, ngamalin Quran. Ada buku tuh judulnya Kunu Qur'anan yamsi bainan nas. Jadilah Anda Al-Quran yang berjalan di tengah orang banyak. Ya kan Nabi Quran tuh. Ya. Khuluquhul Quran tuh. Baik. Fa innal qari munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang membaca Quran itu dia adalah orang yang bermunajah kepada Allah. Ini sudah sama seperti salat, kan itu bimana lughatan doa. Ya. Itu ada, itu saya nulis buku tuh ya. Tapi saya belum terbitin tuh yang salat di mana munajat. Salat di mana munajah. Apa tuh? Ada dialog kita sama Allah. Kita sholat tuh kagak hambar. Ada orang tuh sholat hambar, hanya tungging-tungging aja, gerakannya aja, hatinya belum menyatu. Pernah nggak bapak ngerasain seperti itu? Kan rubba musallin laisa lahu min ruku'i wa sujudi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang ya ruku sujud nggak dapat apa-apaan, hanya capek doang. Kenapa? Ruhnya kagak klop kagak bareng. Hatinya kemana-mana dia. Makanya orang gitu sholatnya Allah tinggalin tuh.
Oh, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang munafik dia. Raganya bersama Allah, hatinya di rumahnya gitu, paham? Hatinya enggak ikut menyembah Allah. Ada itu idza qama ahadukum fi shalah, jika seseorang di antara kalian salat, Allahu akbar. Tak taunya pikiran terbang. Kata Allah apa? Ya abdi ila man taltafit, hambaku, kamu sedang melihat siapa? Hatimu lagi mikirin apa itu? Fokuslah kepadaku. Apakah ada zat yang lebih baik daripada aku, kata Allah. Kita mulai sadar lagi, khusyuk lagi. Baru terbang lagi 2 kali. Yang ketiga kalinya sarafallahu an wajhihi, Allah tinggalin kita. Tadi katanya ketika kita Allahu Akbar, qabbalallahu bi rahmatihi, Allah sambut kita dengan rahmatnya Allah tuh. Ya, penuh banget. Pas kita salatnya itu udah. Kita ingatnya Allah sekali ingat sekali kagak. Maka apa? Faqabbalallahu waqtan ma. Ya, Allah juga sama. Ya. Kalau ingat sama kita enggak ya. Kitanya begitu. Ya. Wailaka wa antal munafik, celaka anda munafik, katanya. Ngomong Allahu Akbar, Allah Maha besar, tapi di hatinya bercabuk dunia, urusan-urusan lainnya. Baik. Wa yanwi istikhrajal ulumi minal Qur'an fa innahu ma'danuha. Ya. Dan dia niat untuk mengeluarkan ilmu-ilmu dari Al-Qur'an. Syukran, barakallahu fikum. Ya, dia baca Al-Qur'an, ya dia niati munaji itu. Ada dialog. Apa maknanya? Saya di situ kasih definisi munaji itu, dia menyembah Allah, merasakan annallaha wujudan haqiqiyan. Dia merasa ada Allah sedang dia sembah tuh. Bapak-bapak kalau lagi salat merasa enggak Allah kita sembah? Ada dialog. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, laqad hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, hambaku sedang memujiku. Maliki yaumiddin, hambaku sedang mengagungkanku. Ya. Rasakan dialog itu Pak kalau sholatnya ya. Jadi ini dia niat baca Quran, dia munajah sama Allah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani bilang gini, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'al Quran. Barang siapa yang pengen dialog, ngomong sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Ya, man saghalahu Al-Quran atallahu khairan minas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, maka Allah berikan yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Jadi dia wayanwi istikhrajal ulum minal Quran, dia niat menggali itu ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Innahu ma'danuha, sesungguhnya ya menggali itu apa? Itulah lembaga-lembaganya atau hartanya, sesuatu yang sangat berharga. Wa yanwi nafa'a nafsihi was-sam'in, dan dia niatin juga tuh baca Quran agar bermanfaat buat dirinya sendiri. Nah, tuh makanya la yakunu hammuka, apa ya? Janganlah ham Anda, niat Anda ketika baca Quran kayak buru-buru selesai di Al-Baqarah selesai, bukan. Tapi bagaimana katanya minta mata, kapan ya Allah saya dapat hidayah dari yang saya baca ini, atau dapat sinar petunjuk, ada ilmu yang kita dapatkan membimbing kita gitu tuh. Bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat untuk orang lain tuh. Ya. Ila ghairi dzalika minan niyati shalihatil hasanah. Ya, kepada hal-hal yang lainnya daripada niat-niat yang baik dan saleh.
Wa mithaluhu minal mubahat, dan contoh-contohnya juga dari hal-hal yang bersifat mubah. Bapak-bapak gini, dalam dunia tarbiyah kita dianjurkan melatih diri kita untuk menyedikitkan dari hal-hal yang bersifat mubah, bukan yang bersifat haram. Kalau haram sudah pasti, ini hal yang mubah. Nah, dari mubah itu kita minimalisir. Nah, kalau dari yang mubah aja kita kuat, apalagi nanti yang haram. Kalau bapak pagi-pagi boleh nggak habis sarapan buka pintu duduk aja depan rumahnya gitu, lihat orang jalan begitu tiap hari, boleh nggak? Boleh kan, itu mubah. Tapi itu coba disedikitin tuh, ya kan dia gini lama matanya kan memuasin mata tuh. Dia tahan, ya bapak makan, yang masak dia, yang goreng dia makan dah sendirian 3 piring, boleh nggak? Boleh. Tapi bagaimana dia coba? Ya diminimalisir sedikit aja buat dia. Nah ini juga dicontohkan nih. Contoh-contohnya dari yang mubah-mubah. Antanwiya andah niatin bil akli, makan nih. Tapi apa? Imtitsala amri rabbik. Ya, untuk melaksanakan perintah Tuhanmu. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian min thayyibat, dari hal yang baik-baik, maksudnya yang halal. Ma razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada Anda. Begitu. Wa tanwi bihi, nih. Tapi tadi kita niatin tuh dengan makan tadi itu apa? At-taqawiyah, agar kita punya badan kuat, sehat. Kan ada orang badan sehat tapi pengen buat berantem terus. Ya, buat zalimin orang. Enggak. Dia minta Allah, ya Allah saya makan ini nasi uduk tiap pagi biar saya sehat, kuat, bisa ibadah sama Allah dengan senikmat-nikmatnya, selezat-lezatnya. Halaman 27 Ustaz Fahmi. Halaman 27 ya, bagian atas. Gitu ya. Kemudian watanwi at-tasabbubah. Anda niatin juga tuh menjadi sebab istikhraj syukur, untuk mengeluarkan rasa syukur Anda li rabbika, kepada Tuhan Anda. Jadi pas kita makan juga itu amat kita mah. Ya. Menjadi apa? Bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, halaman 27. Dulu saya udah bawain pulpen tuh, pensil. Jadi kalau ngaji bapak-bapak itu yang kagak harus pegang kitab. Ya lihatin aja nanti keberkahan itu. Padahal ini walaupun gundul-gundul dilihatin semuanya adalah kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Kagak lepas dari 28 huruf ini padahal. Diputer-puterin semuanya. Ayo depan. Kita lihatin kenal semua nih. Alif sampai ya. Mohon maaf, Ahmad. Nih. Ada. Ya, halaman 27. Jadi kita niat ulang wa tanwi at-tasabbuba, ada niatin tuh. Ya. Kita makan menjadi sebab fi istikhraj syukri, untuk mengeluarkan rasa syukur minka, rasa syukur Anda li rabbika, kepada Allah. Idh yaqulu subhanahu
Ya, karena Allah berfirman, kulu makanlah mir rizqi rabbikum, dari rezeki Tuhan kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Begitu. Fakis ala hadaini al-mithalaini, maka kiaskanlah, analogikanlah atas dua contoh ini, ma'adahuma, ya, selain keduanya, minat ta'ati wal mubahat, yang berupa ketaatan dan mubahat. Wastaksir, dan perbanyaklah min salihin niyat, dari niat-niat yang baik-baik. Jahdak, menjadi apa? Upaya Anda, kesungguhan Anda. Tsumma inna niyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu al-ma'nayain. Kemudian sesungguhnya niat itu disebutkan juga maksudnya adalah salah satu daripada dua makna ini. Al-awwalu, yang pertama, anna niyata ibaratun an ghardika alladhi hamalaka 'alal azmi wal amali wal qawli. Yang pertama, bahwa niat itu adalah sebuah ibarah, ungkapan, an ghardika, tentang tujuan Anda, alladhi hamalaka, yang membawa Anda, 'alal azmi, untuk berazam, wal amali, dan untuk beramal, wal qawli, dan untuk berkata. Wa takunu niyatu bihadzal i'tibar fi aktsari khairan min al-amali in kana khairan. Ya, dan katanya niatnya itu dengan i'tibar ini, pelajar ini, fil aksari, kebanyakan itu khairan, ya, yaitu yang baik, minal amal, daripada amal, in kana khairan, wa syarran minhu in kana syarran. Ya, jika itu baik dan jika itu jelek. Waqad qala alaihi salatu wassalam, niyatul mu'mini khairun min amali. Jadi walaupun kita melakukan hal yang jelek juga niatnya baik. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat aja dah. Nanti malam mau bangun malam mah, mau baca tasbih 1000 kali, mau selawat 1000 kali, mau baca kulhu, mau bangun malam, mau sholat, niatnya gitu. Tidur. Ya, niat itu udah bagus tuh. Nah, tidurnya kita jadi sedekah Allah untuk badan kita, dikasih istirahat. Ya. Fandur kaifa khassal mu'min bidzikr. Ya, lihatlah bagaimana orang mukmin tuh mengkhususkan dengan berzikir. Wal ma'na tsani, makna niat yang kedua, anna niyata ibaratun an qasdika, bahwa niat itu ungkapan tentang tujuan Anda fi'la syai'i. Jadi orang niat itu, ya, tujuan Anda tuh melakukan sesuatu, ada niat sampai nanti malam pengen ini gitu. Wa azmuka alaihi, dan azam Anda atas melakukan itu. Wa hadhihi niyyah la takunu khairan min al-amal, dan niat ini tidaklah menjadi baik daripada amal. Walakin la yakhlu insanu inda azmihi ala fi'li syai'in min ihda thalath halat. Tetapi paling kagak katanya orang manusia itu kalau melakukan, ada azam, ya, ada tekad bulat untuk melakukan sesuatu, paling kagak harus ada salah satu daripada 3 kondisi ini. Yang pertama, ayyazama wa ya'mal. Ya, kita berazam dan beramal. Watsaniyah, yang kedua, ayyazama wa la ya'mal mal qudrati ala amal. Dia berazam tapi dia kagak melakukan, ya, mal qudrah, sementara dia mampu untuk beramal. Paham ya? Katanya gini. Walakin la yakhlu insanu 'inda azmihi ala fi'li syai'in, tetapi, ya, seseorang itu la yakhlu, tidak lepas, inda azmihi, ketika dia berazam, ala fi'li syai'in, melakukan sesuatu, min ihda thalatsa hal. Dia nanti punya 3 kondisi nih. Bapak-bapak berazam ingin melakukan sesuatu. Nah, biasanya enggak lepas dari 3 kondisi ini. Pertama, ayyazama wa ya'mal. Dia berazam nih. Ya, nanti malam saya pengen apa? Ya. Apa misalnya? Pengen bersihin lemari yang kotor ya. Wa ya'mal, dia pengen berbuat. 1.
Wasaniyah yang kedua ayazama, dia berazam, wala yamal, tapi dia kagak melakukannya. Tadi yang pertama apa? Dia berazam, dia ya'mal. Yang kedua, dia berazam, dia kagak berbuat. Mal qudrah al amal, padahal dia mampu untuk melakukan amal itu. Cuman azam doang. Ya. Wa hukmu hadhil hala, dan hukum kondisi ini walati qablaha, dan yang sebelumnya, ya, qad ata, ya, mubayyinan, telah datang dengan jelas fima ruwiya an Ibnu Abbas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepadanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Rasul sesungguhnya beliau bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyiati. Nah, ini sesungguhnya Allah mencatat tuh segala kebaikan-kebaikan dan segala keburukan-keburukan. Ini namanya al-hasanati. Ini apa? Jama muannas salim. Dia mansubunnya bil kasrah. Kataba, ya. Innallaha, Allah jadi ism ina, kataba khabar ina, al-hasanati maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi apa? Al-kasrah niyabatan al fathah li annahu jama muannas, wawnya waw ataf wa sayyiati. Tsumma bayyana dzalika biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah juga menjelaskan yang itu dengan sabdanya, faman hamma bi hasanatin, barang siapa yang berkeinginan, ya, bi hasanatin, dengan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia kagak melakukan kebaikan itu, hanya kembali ke hak kebaikan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat, ya, di sisi Allah dia itu, ya, melakukan sebuah kebaikan yang sempurna. Allah, ya, Bapak-bapak, nih, ini jadi motivasi kita tuh untuk senantiasa punya niat yang baik-baik. Innallaha katabal hasanat wa sayyiat, sesungguhnya Allah mencatat segala macam kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Nabi juga menjelaskan, faman hamma, barang siapa yang beringin, bihasanatin, melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak melakukannya, dia niat, ya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Tadi niatnya nanti malam mau bangun, mau tahajud, dia kagak bangun, Allah catat kebaikan. Fa in hamma biha, ya, fa'amilaha, jika dia niat melakukan sebuah kebaikan, fa'amilaha, tapi dia melakukannya, katabahallahu indahu asra hasanatuh, kalau catat baginya, kalau lipat gandakan menjadi apa? 10 kali kebaikan. Paham Pak? Bapak-bapak niat nanti malam mau tahajud, ya, kagak tahajud, tetap Allah catat sebagai amal kebaikan yang sempurna. Kemudian yang kedua, bapak-bapak niat melakukan sebuah kebaikan, lalu benar-benar dilakukan. Nah, itu Allah kasih apa? Allah kasih apa kalau bahasanya ini? Persenan. Ya. Allah kasih ganjaran lipat ganda. Menjadi apa? 10 kebaikan. Ila 700 da'fin, masyaallah. Sampai kepada 700 lipat. Ila ad'afin katsirah. Berlipat-lipat. Ini semua Allah selalu menggunakan kata 777 ya. Artinya bagaimana adat banyak gitu. Jadi bapak-bapak niat baik dilakukan, Allah kasih 10 kebaikan sampai kepada 700 lipat kali, ya. Wa in hamma bi sayyi'atin, sebaliknya bapak-bapak niat melakukan sebuah kejelekan, falam ya'malha, tapi belum melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Nah, Allah catat itu sebagai apa? Jadi kebaikan yang sempurna. Paham?
niat buruk tapi kagak dilakukan, dia sebagai hasanah kamilah. Fa in hamma biha, jika dia niat berbuat yang jelek, fa amilaha, dia lakukan tuh, dia lakukan, dia kerjain perbuatan jeleknya, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Masya Allah ya, ini karimnya Allah nih. Allah catat kita apa? Satu kejelekan. Bapak-bapak, ini berlaku di luar Masjidil Haram, di luar tanah haram. Kalau di tanah haram semuanya berlipat ganda 100.000 kali lipat. Ya. Tapi bedanya di sini. Niat baik walaupun belum dikerjakan, Allah balas dengan kebaikan. Kalau niat jelek dia enggak lakukan, tetap dia kena dosa. Karena di situ. Hah? Iya. Kalau dia niat jelek di tanah haram, dapat dosa. Baik apalagi. Ya. Kalau di luar tanah haram dia niat jelek, dia enggak kerjakan, tadi dicatat hasanatan kamilah. Al-halatu tsarisa, yang terakhir, kondisi yang ketiga. Ya, ayazama ala fi'li amrin. Seseorang berazam untuk melaksanakan satu perbuatan, perkara. La yastati'u fi'lahu. Tapi dia kagak mampu melaksanakannya. Dia pengen banget azam, tapi dia kagak mampu. Pengen umroh misalnya, pengen haji, belum mampu. Fayasiru yaqulu, kemudian dia berkata, lau istata'tu amaltu. Seandainya saya mampu nanti saya mau kerjain tuh. Ya, contoh mudah, kalau nanti Allah kasih saya mampu haji, saya mau haji ah. Haji mampu umroh, saya mau umroh ah, ya. Falahu niyatun, maka bagi dia itu sebuah niat. Ya, malil amili wa alaihi ma alaihi. Maka baginya sebuah niat yang untuk diamalkan. Wa alaihi ma alaihi, artinya harus tuh dia kerjain, dia laksanakan tuh. Karena dia udah punya niat. Wa dalilu ala dzalika qauluhu alaihi salatu wasalam. Dan dalil yang demikian itu sebagaimana sabda Nabi, an-nasu arba'atu rajulin. Manusia itu ada 4, ya, gambaran orang laki-laki nih. Atahu Allahu ilman, atau orang laki-laki Allah kasih dia ilmu, wa malan, Allah kasih harta, punya ilmu, punya harta. Fa huwa ya'malu fi malihi bi ilmihi, lalu dia beramal fi malihi, ya, dengan pada hartanya, dengan ilmunya. Tuh hebat nih, bagus. Punya ilmu, punya harta. Nah, dia pakai tuh harta itu dengan ilmu. Ya, fayaqulu akharun, kemudian yang lain berkata, lau atani Allahu. Nah, ni-nya nih maf'ul bih nih, ata fa'ilnya, ni namanya maf'ul bih muqaddam, Allahu jadi fa'il. Seandainya Allah mendatangkan kepadaku misla ma atahu, seperti Allah mendatangkan kepada dia tadi tuh, punya ilmu, punya harta. Ya, amil tu, maka aku akan melakukan misla amaluhu, seperti yang dia lakukan. Ya, fahuma fil ajri sawaun, maka keduanya itu dalam pahala dia sama tuh, dalam pahala. Bagus nggak tuh? Ada orang pengen, ya Allah kalau seandainya saya kayak dia, saya pengen juga. Ya, kan berbuat baik kan itu. Sebaliknya sekarang, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ada seseorang laki-laki Allah berikan kepadanya harta, tapi dia enggak dikasih ilmu. Harta banyak, yang enggak ada ilmunya, bagaimana jaga ilmunya? Bagaimana jaga hartanya? Fahuwa yakhbatu fi malihi bi jahlihi. Maka dia akhirnya khabato, jatuhlah dia
ya hancur dah pada hartanya. Kenapa? Bijahli, karena kebodohannya. Fayaqul akhar, kemudian orang lain melihat kondisi tadi orang punya harta nggak punya ilmunya sampai dia hancur buras. Orang lain bilang begini, lau atani Allahu misla ma atahu, seandainya Allah berikan kepadaku seperti yang Allah berikan kepadanya, dikasih harta doang ya, amiltu misla amaluhu, maka akan aku lakukan seperti dia, maka aku akan melakukan seperti dia lakukannya. Fahuma fil wizri sawa'un. Maka keduanya itu dalam dosa sama. Ya. Jadi enakan yang mana? Enakan yang punya harta dan punya ilmu. Kalau kata Imam Ali apa? Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ayyuhuma afdal? Mana yang paling baik, ilmu apa harta? Ilmu yahrusuka, jaga Anda. Sebenarnya Anda tahrusul mal, jaga harta. Capek kita. Ya. Enakan kita dijaga oleh ilmu, ya. Faslun wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillah wallahu alam bissawab. Ini berikutnya lagi Jamal lebih bagus lagi nih. Hendaknya Anda punya selalu muraqabah kepada Allah di setiap gerakan, di setiap diamnya kita, lahazat kita, perbuatan kita, pikiran kita, hal-hal yang datang terus semua rasakan selalu Anda dekat sama Allah, melihat Allah, dilihat Allah. Nah, ini seperti ajaran Abdul At-Tusturi kepada Imam Junaidi Al-Baghdadi, ya. Sejak umur 7 tahun maka beliau jadi ulama hebat, ulama besar, ya, jadi simbol dalam dunia tasawuf. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sebelum doa, ini buku bagus nih, ini buku bimbingan Auliaillah di abad ke-12. Ulama-ulama sekarang aja semuanya bawa ini, kayak mengutip pandangan-pandangan beliau. Ya, ini bagus, kita ikutin terus pelan-pelan dan kita amalkan. Ya, pesan saya ini majelis dihidupkan, ya. Ini adalah peninggalan Nabi. Siapa lagi kalau bukan kita yang ngisi menghidupkannya, ya. Orang-orang yang ingin mencari ilmu wasawab. Allahumma rzuqna ilman wasawaban, ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa fahmal muqarrabin wa fahman nabiyyin. Allahumma inna nas'aluka ilman wa nuran wa nura nabiyyika wa nura rasulika. Allahumma inna nas'aluka nuran nuran fi aini wa nuran fi lisani wa nuran fi udhuni wa nuran fil yadi wa nuran fi rijli wa nuran an shimali wa an yamini wa nuran an kulli jasad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma akrimna bis sihha wal afiyah linata'allama ulumuddin thumma nansuraha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na min al-Qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzatat ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah, terakhir saya pesan terus, ya, cintai ilmu, cintai majlis ilmu, cintai ulama. Carilah ilmu wasawab, insyaallah berkah hidupnya. Ya, kelihatannya kita kagak ada kerjaan tapi rezeki ada ya banyak. Ya, ada disuruhnya hanya mencari ilmu wasawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah nih jahe. Maka sudah diparing sama Kiai. Alhamdulillah kita sekalian masih diberi kenikmatan bagaimana merasakan menurut kita saja kita sudah diberikan kekuatan, diberikan kegembiraan, kesehatan. Kami yakin dan kita yakin juga kepada saudara-saudara yang masih di luar sana, maka kita niatkan, kita ajarkan diri kita untuk bisa hadir di tengah-tengah majelis ilmu agar hidup kita tidak ragu dan keimanan kita senantiasa menjadi kuat. Dengan ilmu, insya Allah kita berani melakukan kebenaran, berani mengamalkan kebenaran, berani melakukan tindakan-tindakan yang manfaat. Marilah kita duduk, marilah kita rendahkan hati kita untuk bisa menerima kebenaran dari orang lain. Apalagi alhamdulillah guru dan pemerintah kami Mukarram Dr. Suhaili Surahudin Abdul Rahman MCMA ini senantiasa dengan sabar beliau hadir di tengah-tengah kita di dalam suasana galauan kehidupan, di dalam suasana galauan keilmuan yang disebarkan lewat medsos yang tentunya akan meragukan keimanan kita. Dengan hadirnya guru dan tercinta kami, semoga bisa memperbaiki, menguatkan dan menambahkan keimanan kita untuk menjadi kuat, menjadi kokoh, insya Allah menjadi tambah istiqomahnya. Untuk itu sebagai rasa takdim kami dan khidmat kami kepada ulama, kepada guru, nantilah kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan, kita hajatkan khusus untuk gurunda tercinta kita Mukarram Dr. Suhaili Surahudin MCMA serta keluarganya, para sahabatnya, kerabatnya, dan juga para jamaahnya, para santri-santrinya. Semoga Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk dapat mengikuti amanah-amanahnya, dapat mengikuti pelajaran-pelajaran, dapat mengikuti apa yang beliau anjurkan untuk senantiasa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat. Dan juga kita sekalian senantiasa mengharapkan kesabaran dan Allah jauhkan rintang halangan yang mempersulit perjalanan kehidupan kita. Dan marilah kita niatkan, kita tumbuhkan untuk senantiasa menuntut ilmu sampai mati. Jadi nggak ada kata lain, wajib sifatnya menuntut ilmu. Jadi wajib nggak bisa diganti dengan lain. Wajib ya wajib, menuntut ilmu ya harus. Jadi nggak ada kata ganti agar kita menjadi orang yang sama dalam manfaat. Untuk itu maka kita niatkan, kita ajarkan, sampai kita niatkan, kita ajarkan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah kabulkan jalan yang baik dalam hajat kita. Allah hadirin
Demikian seluruhnya